Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita sudah mencapai seri pembelajaran CCNA part 2 ya teman-teman. Nah, kali ini kita melanjutkan bab yang kemarin, di mana kali ini kita akan membahas bab 10 tentang Spanning Tree Protocol atau disebut sebagai STP. Nah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, misal di sini ada switch 1, kemudian switch 2, dan di sini juga ada PCA dengan IP ini, kemudian ada juga PCB dengan IP ini. Nah, kemudian di sini juga ada interface untuk menghubungkan antara PC-nya. Jadi di sini ada interface FA0/1 dan FA0/1 juga. Nah, jadi teman-teman, fungsi interface ini kan untuk menghubungkan perangkat ya teman-teman, atau fungsi kabel ini untuk menghubungkan perangkat. Nah, misal nih kalau kabel yang ini itu putus, maka kedua perangkat ini dia tidak akan bisa untuk berkomunikasi atau terhubung ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu memerlukan kabel cadangan. Jadi nanti semisal kalau kabel yang utamanya putus, maka dia bisa menggunakan kabel cadangannya. Dan pastinya juga untuk setiap sininya kan ada interface ya teman-teman. Semisal di sini nanti kita akan menggunakan interface FA01. Nah, tetapi pada interface FA01 yang di kabel utama, yang ini semisal dia itu masih menyala teman-teman, maka akan terjadi yang namanya looping. Nah, looping tersebut itu dia itu diibaratkan seperti paket yang dikirim dari si PC-nya itu akan muter-muter. Nah, jadi cara untuk menghindari looping tersebut, kita harus memblokir salah satu interface yang ini, mau yang interface di sebelah sini ataupun yang interface sebelah sini. Jadi kita harus diblokir salah satunya dulu teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menambahkan 3 perangkat switch. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan matikan untuk lampu-lampu yang oranye ini teman-teman. Kita pergi ke option, kemudian preference, kemudian kita non checklist pada show link light. Ini kita bisa close saja. Oke, di sini sudah tidak ada ya lampu-lampunya. Nah, jadi teman-teman, di sini paketnya itu akan muter-muter. Di sini kan topologinya kita buat sengaja supaya saling terhubung semuanya. Jadi nanti paket itu akan muter-muter atau akan terjadi looping seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi untuk menghindari paket looping tersebut, kita harus mematikan salah satu port interface yang ada di switch-nya. Nah, oke, kita akan langsung bahas untuk teori menentukan blokir port. Nah teman-teman, di sini semisal ada 3 switch, semisal untuk switch yang di atas adalah switch AA, kemudian switch yang ini adalah switch BB, dan yang switch ini adalah switch CC. Nah teman-teman tahu sendiri kan kalau heksadesimal itu dari 1 sampai 10, yaitu semisal dari 0 sampai 9, itu jumlahnya adalah 10 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat di sini untuk A itu adalah 10, B 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15. Nah teman-teman, jadi kan tadi saya sudah bilang untuk di STP ini kita harus memblokir salah satu portnya nih. Nah, jadi cara untuk mengetahui port mana yang akan diblokir itu kita bisa menggunakan atau mencari root bridge terlebih dahulu. Nah, root bridge itu diibaratkan seperti rajanya lah. Nah, di root bridge ini kita harus mencari yang namanya bridge ID teman-teman. Untuk bridge ID sendiri itu dia bisa dicari dengan 2 metode. Yang pertama ada metode priority. Nah, jadi kan pada default switch-nya itu kan dia mempunyai priority 32768. Nah, karena di sini menggunakan switch semua, maka priority-nya semua sama ya teman-teman, yaitu 32768. Nah, karena priority yang digunakan sama, maka kita terpaksa harus menggunakan MAC address yang paling terkecil saja. Jadi nanti kita akan mencari untuk bridge ID pada root bridge-nya itu menggunakan MAC address yang paling terkecil. Jadi kita harus mencari tahu nih, mana nih MAC address yang paling terkecil dari semua port-port ini. Oke, langsung saja di sini saya akan definisikan untuk switch AA ini adalah 10 ya teman-teman. Jadi MAC address-nya kita buat 10. Kemudian untuk switch yang BB itu 11. Dan kemudian untuk switch yang CC itu MAC address-nya kita buat 12. Nah, jadi di sini yang paling terkecil untuk MAC address-nya adalah milik switch yang AA ya teman-teman. Dikarenakan ini 10. Jadi MAC address yang paling kecil itu adalah punya switch AA. Nah, jadi kita sudah menemukan untuk root bridge-nya itu adalah milik switch AA karena dia adalah switch dengan MAC address paling kecil. Nah, pastinya teman-teman, port yang ada di switch AA ini, FA01 dan FA0/2 itu, dia itu akan menyala, pastinya akan menyala ya teman-teman. Nah, port yang menyala tersebut itu dinamakan dengan designated port. Di sini kalian bisa lihat untuk port root bridge itu keduanya akan up atau menyala,
yaitu dinamakan dengan designated port. Nah, maka si switch CC dan switch BB ini dia itu merupakan non-root bridge ya teman-teman. Kalau tadi kan ini switch yang AA berarti root bridge. Nah, kalau yang kedua switch ini dia itu non-root bridge. Nah, untuk non-root bridge itu sendiri, dia itu disebut dengan root port ya teman-teman. Nah, root port ini sendiri itu, dia itu diibaratkan port yang paling cepat terhubung dengan switch yang rajanya atau switch yang root bridge-nya ini teman-teman. Nah, semisal dari switch BB itu kan rute yang tercepat ke rajanya atau switch yang AA adalah FA0/1 ya teman-teman. Jadi ini merupakan root port. Kemudian dari switch yang CC itu yang terhubung rute tercepatnya itu menggunakan FA0/1 tentunya, yang terhubung ke switch rajanya. Jadi untuk FA0/1 dan FA0/1 yang ini merupakan root port atau rute tercepat untuk menuju ke switch rajanya. Nah, oke teman-teman, di sini tinggal 2 port ya yang belum kita lingkari. Nah, jadi untuk menentukannya, kita bisa gunakan lagi metode tadi, yaitu menentukan MAC address yang paling kecil. Nah, jadi pastinya MAC address yang paling kecil adalah milik switch yang BB, yaitu yang 1111. Jadi switch BB yang menang ya teman-teman. Nah, karena switch BB yang menang, maka port yang FA0/2 ini, dia itu disebut sebagai port designated port, yaitu port yang akan otomatis menyala atau up. Nah, maka dari itu, di sini FA0/2 lah milik switch CC yang harus kita blokir. Jadi nantinya yang akan diblokir adalah port milik switch CC FA0/2 ini teman-teman. Nah, untuk port yang diblokir ini dia itu dinamakan sebagai alternate port. Nah, jadi di sini nih kalian bisa lihat sudah ada namanya masing-masing ya. Oh ya, dan di sini untuk port yang non root bridge itu yang FA0/1 dan FA0/1 atau port yang rute tercepat menuju switch AA-nya itu disebut bukan root port ya teman-teman, melainkan di sini root port. Seperti ini. Di sini saya salah menuliskan root port. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita akan praktek untuk blocking portnya. Di sini kita bisa buka topologi yang tadi. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah notes. Tadi kan untuk mencari port yang akan diblokir itu menggunakan root bridge ya. Nah, root bridge itu bisa dicari dengan bridge ID. Untuk bridge ID itu ada 2 metode nyarinya, menggunakan priority. Nah, karena di priority defaultnya 32768 sama dengan yang di switch. Kalau switch juga defaultnya priority-nya 32768. Jadi kita tidak akan mungkin menggunakan metode priority ini. Jadi kita akan menggunakan metode mencari MAC address yang paling terkecilnya. Oke, di sini kalian bisa urutin dulu untuk switch 1, switch 2 dan juga switch 3. Di sini saya tulis switch 3. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mulai konfigurasi di switch 1 terlebih dahulu. Kemudian kita ke mode CLI. Mohon maaf, di sini kita config dulu. Kemudian interface VLAN 1. Kita pergi ke interface VLAN 1. Di sini kita pergi ke mode enable. Kemudian kita ke config. Nah, di sini kita bisa show interface VLAN 1. Nah, untuk interface VLAN 1 ini dia itu sudah ada default di switch-nya ya, teman-teman. Kita bisa di enter. Maaf, di sini seharusnya di mode ini saja. Kita bisa ketik show interface VLAN 1. Oke, kalian di sini bisa lihat teman-teman untuk address is ini kan ada 0030. Ini merupakan MAC address-nya. Di sini kita bisa copy saja. Kemudian kita pastekan di node sini. Kita pasang di sini. Oke, di sini kita juga lakukan hal yang sama di switch 2-nya. Oke, kita sudah menuliskan MAC address setiap switch-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa perhatikan di sini MAC address yang ini, kalian perhatikan angka 3-nya, kemudian yang switch 3 ini perhatikan angka yang 5-nya, dan yang ini kalian bisa perhatikan yang angka 0-nya. Nah, kalian bisa lihat pada hexadesimal, di sini kalian bisa lihat bandingkan untuk 5 ini kan dia paling besar ya teman-teman jadinya. Kemudian untuk 3 ini juga masih terlalu besar. Nah, maka untuk root bridge atau MAC address yang paling kecil adalah milik switch 2 ini teman-teman. Nah, karena di sini adalah 0, kemudian yang ini adalah 3 dan yang ini adalah 5. Jadi MAC address yang paling kecil adalah 0, yaitu switch 2. Di sini kita bisa tuliskan notes. Kita bisa tuliskan switch 2 adalah root bridge. Nah, di sini kita sudah menemukan nih untuk root bridge-nya. Nah, karena di sini switch 2 yang menjadi root bridge, maka kedua interface ini dia itu merupakan designated port. Di sini kita bisa tuliskan. Nah, kemudian kedua switch ini dia itu merupakan non root bridge ya, teman-teman.
Nah, jadi di sini untuk non-root bridge itu itu disebut sebagai root port. Nah, untuk root port sendiri itu ada interface yang tercepat atau yang tercepat menuju ke switch yang rajanya atau root bridge-nya. Jadi di sini untuk switch 1 yaitu FA0/1 ya teman-teman, yang mengarah ke root bridge-nya. Jadi di sini merupakan root port. Kita bisa tuliskan untuk interface FA0/1 di switch 1 ini merupakan root port. Kemudian pada switch 3 root portnya itu berada di FA0/2 ya teman-teman, yaitu interface yang menuju cepat ke root bridge-nya yaitu FA0/2. Di sini kita tuliskan root port. Oke, sudah teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini tersisa dua port ya teman-teman, yaitu yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, kita bandingkan lagi nih dengan mencari MAC address yang paling kecil. Di sini kita bisa lihat untuk yang switch 3 ini 0050. Kemudian untuk switch yang 1 yaitu 0030. Maka sudah bisa dipastikan untuk port yang paling kecil adalah milik switch 1. Jadi sudah dipastikan bahwa switch satulah yang menang karena MAC address-nya yang paling kecil yaitu 3. Kalau di sini kan 5. Nah, kalau ini 3. Jadi switch 1 yang menang ya, teman-teman. Nah, kemudian si switch 1 ini pastinya kan interface-nya itu akan selalu up ya, teman-teman. Nah, maka port yang FA0/2 ini dia itu disebut designated port. Di sini kita tuliskan designated port. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan untuk port yang akan diblokir. Jadi adalah port yang FA0/1 ya, teman-teman. Nah, untuk port yang akan diblokir ini dia itu disebut sebagai alternate port. Di sini kita bisa tulis alternate port. Nah, di sini kita akan coba buktikan dengan klik yang option, kita ke preference dan kita nyalakan lagi untuk show link like-nya. Kita bisa di X close. Nah, kalian bisa lihat di sini warnanya oranye ya, yang alternate port ini. Jadi di sini kita sudah benar untuk menentukan konsep blocking portnya, dimana FA0/1 ini adalah si port yang akan diblokir. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung bahas apa itu COS. Nah, jadi teman-teman, COS itu diibaratkan seperti root port ya, atau rute tercepat untuk menuju ke root bridge-nya, yaitu yang ini. Nah, semisal pada switch 1 itu kan ada dua interface. Nah, yang termasuk root port itu adalah FA0/1 teman-teman. Karena FA0/1 ini yang langsung mengarah atau yang langsung menuju ke root bridge-nya. Sedangkan untuk yang FA02 dia harus muter terlebih dahulu. Kemudian yang switch 3 untuk root portnya itu ada di FA0/2 ya teman-teman. Karena di sini dia langsung menuju ke root bridge-nya. Sedangkan untuk FA0/1-nya dia harus muter terlebih dahulu. Nah teman-teman, rute yang tercepat ini kita juga bisa lihat dengan yang namanya COS atau bandwidth. Nah teman-teman, di sini saya sudah menuliskan untuk bandwidth 10 MB itu COS-nya adalah 100, kemudian 100 MB COS-nya itu 19, dan 1 GB COS-nya itu 4. Nah untuk masing-masing setiap ini teman-teman itu COS-nya 100 MB. Jadi kecepatannya itu 100 MB ya teman-teman. Di sini juga 100 MB. Kemudian yang di sini juga 100 MB ya teman-teman. Nah, kita bisa ceknya dengan kita coba pergi ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini ke CLI, kemudian kita ke mode enable dan kita show spanning strip tree. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, di sini COS-nya itu adalah 19, dimana COS 19 adalah 100 MB ya teman-teman. Nah, kita juga bisa cek di switch yang ketiga. Ini kita ke enable, kemudian show spanning tree. Oke, di sini COS-nya juga 19 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan belajar untuk memanipulasi bandwidth atau kecepatan yang tadi nih. Nah, di sini kita buka switch yang sini, switch 1. Nah, di sini kita akan pergi ke interface yang designated port, yaitu kalau punya saya FA0/2 ya teman-teman. Kita bisa ke conft dulu, kemudian interface FA0/2. Kemudian di sini kita bisa ketik speed tanda tanya. Nah, di sini ada speed 10, 100 dan auto ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat speednya itu 10 ya teman-teman. Kita coba bisa di enter. Mohon maaf, di sini ralat speed 10. Nah, kemudian kita bisa cek lagi nih dengan show spanning tree.
Nah, karena di sini kita masih di mode conv-t, jadi kita ketiknya do show spanning tree. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk FA0/2 yang designated port itu cost-nya itu adalah 100 ya, teman-teman. Karena tadi kita sudah mengatur bandwidth untuk FA0/2-nya, di mana bandwidth-nya itu adalah 10 MB dan 10 MB itu adalah cost-nya 100. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk memanipulasi root bridge. Nah, sebelumnya untuk mencari root bridge itu kan diperlukan untuk mencari bridge ID ya, teman-teman. Nah, bridge ID sendiri itu bisa dicari dengan priority atau MAC address terkecil. Nah, tadi kita kan menggunakannya yang MAC address terkecil ya, teman-teman. Dikarenakan yang priority itu semua itu sama, 32768. Nah, oke, kita bisa langsung buka switch yang 3, teman-teman, yang ada alternate portnya. Kemudian di sini kita pergi ke enable, kemudian conv-t, dan kita coba ketik spanning tree VLAN 1 priority. Kita bisa tambahkan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk priority-nya itu menyediakan dari 0 sampai 61440. Nah, semisal saya akan ngarang saja, kita tuliskan priority-nya 1827. Kita bisa di enter. Nah, maka di sini dari sistemnya dia akan memberikan rekomendasi atau priority yang akan diizinkan, yaitu di sini ada 28672 dan 61440. Nah, nantinya kita akan buat, teman-teman, supaya switch 3 ini adalah root bridge-nya. Jadi dengan cara nanti untuk priority pada switch 3 ini dia harus lebih kecil daripada priority pada switch yang lainnya. Semisal nanti kalau si switch 3 priority-nya kecil, maka dia akan dijadikan sebagai root bridge-nya. Nah, di sini kita bisa buat saja untuk priority-nya 28672. Kita bisa di enter. Nah, kalian bisa lihat, teman-teman, di sini port yang tadinya berwarna merah itu dia sudah berubah menjadi berwarna hijau. Dikarenakan tadi kita sudah mengubah untuk priority-nya. Nah, karena tadi priority switch 3 yang paling kecil, maka switch 3 ini aman untuk tidak dijadikan dari alternate port atau port yang akan diblokir. Nah, port yang akan diblokir itu dia akhirnya berpindah pada switch 1, teman-teman. Yang tadinya di sini designated port itu dia ini sudah berubah menjadi alternate port. Jadi alhasil di sini kedua interface yang ada di switch 3 itu dia adalah designated port ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan kembalikan saja seperti semula. Di sini kita ketik saja spanning tree VLAN 1 priority. Kita kembalikan ke defaultnya, yaitu 32768. Kita enter. Kita coba klik yang ini ya, teman-teman. Nah, oke, di sini untuk port yang di switch 3 dia sudah kembali orange lagi. Berarti tandanya sudah kembali bahwa port yang FA0/1 ini adalah port yang akan diblokir. Oke, teman-teman, lanjut ya. Di sini kita akan belajar untuk per VLAN spanning tree atau biasa kita singkat PVSTP. Nah, di sini kita bisa coba di switch yang 3, kita buka. Ini kita ke mode enable, conv-t, dan kita coba do show spanning tree. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini hanya ada informasi dari VLAN 1 ya, teman-teman. Dikarenakan defaultnya emang hanya ada VLAN 1. Nah, di sini kita akan coba untuk menerangkan dulu semua switch-nya. Semisal kita mulai di switch 3. Di sini kita bisa pergi ke FA0/1 dan FA0/2. Di sini kita bisa interface range FA0/1 sampai 2. Enter, dan kita ketik switch port mode terang. Selanjutnya di sini kita bisa keluar dan kita coba bisa buat VLAN 2. Kita coba lagi buat VLAN 3, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba terangkan juga di switch yang pertama. Kita ke enable, conv-t, dan pergi ke interface range FA0/1 sampai 2. Di sini kita terangkan switch port mode terang. Oke, sudah, kita bisa exit. Nah, oke, kita juga terangkan di switch yang kedua. Di sini kita ke enable, conv-t, dan pergi ke interface range FA0/1 sampai 2. Di sini switch port mode terang. Kita bisa keluar. Oh iya, teman-teman, di switch yang ke 1 tadi, switch yang pertama, itu saya belum menambahkan untuk VLAN 2 dan VLAN 3 ya, teman-teman. Kita bisa buat dulu. Dan kita buat lagi nih VLAN 2 dan juga kita buat VLAN 3.
Nah, kita coba cek dengan kita exit dulu, kemudian kita do show spanning tree. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat sudah ada informasi per VLAN-nya. Jadi di sini ada informasi untuk spanning tree VLAN 1, spanning tree VLAN 2, dan untuk more-nya ini kita bisa di spasi saja. Nah, ini juga ada informasi untuk VLAN yang 3-nya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk informasi spanning tree per VLAN. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan memanipulasi root bridge pada setiap VLAN-nya atau pada per VLAN-nya. Nah, di sini saya sudah menyingkirkan untuk nodes-nodesnya. Di sini semisal saya akan menambahkan PC ya teman-teman. Kita tambahkan di sebelah sini. Oke, di sini kita akan fill color dulu. Di sini semisal kita pilih warna hijau. Nah, oke teman-teman, jadi kan semisal si PC yang di VLAN 1 itu dia ingin mengirimkan paket ke PC yang di VLAN 1 di sebelah sini, itu kan harus langsung melalui jalur yang ini ya teman-teman. Dan kemudian nanti kita akan buat supaya VLAN 2 yang PC ini dia akan mengirimkan paket ke sebelah sini, dia harus muter terlebih dahulu, muter ke sini teman-teman. Nah, sedangkan sama juga yang di switch 3 yang di VLAN 1 dia terhubung ke sini menggunakan rute yang sebelah sini. Kemudian yang PC 4 atau VLAN 2 ini dia harus muter dulu lewat sini teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan praktek seperti itu, jadi kan harus ada port yang akan diblokir ya teman-teman. Nah, karena di sini kita sebelumnya sudah menentukan port yang diblokir adalah yang sebelah sini, kita akan buat nih teman-teman supaya yang ini tuh menjadi root bridge-nya. Di sini kita pindahkan untuk root bridge-nya itu di sebelah sini. Jadi nanti kita akan memanipulasi root bridge pada setiap VLAN-nya. Langsung aja di sini kita bisa buka switch 3-nya. Kita bisa pergi ke mode enable, kemudian conf t, dan kita bisa ketikkan spanning tree. Kita akan langsung buat VLAN 2 ya teman-teman. Kemudian priority. Nah, karena di sini kita akan buat supaya switch 3 yang ini dia itu dijadikan root bridge, maka untuk priority-nya itu harus yang paling kecil ya teman-teman. Jadi di sini semisal saya akan ngawur saja 1451. Nah, di sini ada rekomendasi. Di sini defaultnya kan adalah 32768 ya teman-teman. Jadi kita harus di bawah angka 32768. Di sini saya pilih yang 20480 saja. Kita bisa di copy. Kemudian di sini kita bisa di paste. Kita bisa di enter teman-teman. Kemudian kita bisa cek do show spanning tree. Oke, di sini kalian bisa lihat ada tulisan untuk VLAN 2. This bridge is the root. Untuk more-nya kita bisa spasi saja. Oke, kalian bisa lihat teman-teman, di sini untuk FA0/1 yaitu yang ini yang tadinya dia alternate port atau dia port yang diblokir tadinya, itu dia sudah berubah menjadi designated port. Dikarenakan switch 3 ini dia sudah menjadi root bridge-nya. Jadi kita bisa rangkai kembali teman-teman. Di sebelah sini ini adalah designated port dan sebelah sini juga designated port. Karena sudah dipastikan kedua port ini itu sudah up atau menyala. Nah, oke, kita selanjutnya bisa cek di switch yang pertama. Ini kita ke enable, conf t, kita coba cek do show spanning tree. Kita bisa spasi saja untuk more. Nah, kalian bisa perhatikan pada VLAN 1 ini teman-teman. Jadi kan dia defaultnya ada FA0/1 dan FA0/2. Kalian bisa lihat untuk FA0/2 itu dia sudah menjadi designated port. Dikarenakan port ini adalah rute yang paling cepat menuju root bridge-nya. Atau bisa dikatakan ini adalah root port ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa lihat yang switch 2 ini teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa pastikan bahwa FA0/2 yang sebelah sini ini adalah designated port karena dia merupakan rute paling cepat menuju root bridge-nya, atau ini adalah root port ya teman-teman. Di sini kita taruh sini, ini root port. Kita bisa cek masuk saja ke CLI, kita enable conf t do show spanning tree. Kita bisa more saja. Kalian perhatikan yang VLAN 1 ini FA0/2 itu merupakan designated port ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sisa 2 port nih, yaitu FA0/1 dari switch 2 dan FA0/1 dari switch pertama.
Nah, di sini kita bisa bandingkan lagi dengan priority-nya. Tetapi karena priority yang digunakan itu sama, maka kita bisa bandingkan dengan MAC address-nya, seperti yang di materi sebelumnya. Ini kita pasang dulu. Nah, teman-teman, kalian bisa perhatikan di sini untuk switch yang pertama ini adalah 0030. Kalian bisa perhatikan yang angka 3-nya dan bandingkan dengan MAC address punyanya switch 2. Di sini 0002. Kalian bisa perhatikan kalau yang di switch 1 ini 3 dan yang di switch 2 ini adalah 0. Nah, 3 dan 0 itu adalah lebih besar angka 3 ya, teman-teman. Jadi di sini yang menang adalah MAC address yang paling kecil, yaitu switch 2. Jadi di sini untuk alternate port kita sudah menemukan yaitu FA0C1 milik switch satunya. Karena dia MAC address-nya itu paling besar. Jadi untuk FA0C1 yang ini adalah designated port ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba uji, teman-teman. Kita coba hubungkan PC-nya. Nah, kita akan coba pasang IP, teman-teman, pada setiap PC-nya. Di sini kita buat untuk PC 1 IP-nya 10.10.10.1 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Kita bisa close, lanjut di PC 2. Oke, kita sudah konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke simulation. Nah, di sini kita coba kirim paket antar VLAN-nya. Semisal di VLAN 1, ini kita kirim paket. Kita lanjut ke proses berikutnya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, maka itu akan langsung lewat jalur utamanya, yaitu yang ini, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita kirim paket lagi, yang VLAN 2 yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sini dia itu kirim paketnya itu muter ya, teman-teman. Jadi nggak langsung melalui jalur utamanya. Nah, barulah di sini tiba paketnya di VLAN 2 yang di switch 3 atau di root bridge-nya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut untuk STP pada 2 switch. Di sini kalian bisa ikuti saja untuk alur membuat topologinya. Nah, sekarang kita akan coba terangkan dulu ya, teman-teman, antar switch ini. Kita ke switch 1 dulu, pergi ke mode enable, kemudian conf T. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0C1 dan FA0C2. Kita bisa gunakan interface range FA0C1 sampai 2. Kemudian di sini switch port mode terang. Oke, sudah. Selanjutnya bisa ke switch yang 2. Ini ke CLI. Ini sama FA0C1 dan FA0C2. Enable conf T interface range FA0C1 sampai 2. Switch port mode terang. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan informasi untuk alternate port yang akan diblokir, yaitu yang ini FA0C2. Nah, misal teman-teman di sini FA0C1, jalur yang di atas ini dia itu membuat cadangan jalur, yaitu FA0C2. Oke, di sini kita akan langsung untuk mencari root bridge-nya ya, teman-teman. Di sini kita pergi ke switch 1 dulu. Kita akan cari menggunakan MAC address paling kecil seperti materi sebelumnya lagi. Kita exit dulu. Kita bisa ketik do show interface VLAN 1 atau VLAN default-nya. Enter. Nah, di sini sudah ada address is. Ini MAC address-nya kita bisa di copy dan kita bisa pastekan menggunakan notes. Kita taruh di sini. Nah, kemudian di switch yang 2 kita juga bisa cari tahu MAC address-nya. Do show interface VLAN 1. Ini MAC address-nya kita bisa di copy. Kemudian kita bisa di paste. Nah, oke, di sini kita bisa bandingkan, teman-teman. Di sini pada bit yang ketiga atau angka yang ketiga ini adalah 0, sedangkan yang angka ketiga pada switch 2-nya ini adalah huruf D, yang dimana huruf itu lebih besar ya, teman-teman, angkanya. Jadi untuk MAC address yang paling kecil adalah milik switch 1. Jadi bisa dipastikan switch 1 inilah yang merupakan root bridge. Kita bisa ketikkan ini merupakan root bridge. Nah, kemudian pada switch yang kedua, ini dia kan ada 2 interface. Untuk mencari tahu
port mana yang akan diblokir itu juga ada aturannya ya teman-teman. Jadi kita bisa cari dengan port yang paling kecil. Di sini kan ada port FA0/1 dan FA0/2. Jadi port yang paling kecil adalah FA0/1 ya teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa FA01 lah yang menang dan bisa disebut sebagai root port atau rute yang tercepat menuju root bridge-nya. Nah, sedangkan untuk FA0/2 ini merupakan alternate port atau port yang akan diblokir teman-teman. Nah, jadi untuk peraturan yang menentukan interface yang paling kecil itu hanya berlaku di topologi kali ini ya teman-teman. Untuk topologi yang sebelumnya kita tidak menggunakan aturan untuk menentukan interface yang paling kecilnya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan memanipulasi root bridge-nya, di mana root bridge-nya itu akan dipindahkan ke switch yang kedua. Jadi nanti kita akan mengatur untuk prioritinya itu lebih kecil ya untuk switch 2-nya. Di sini kita bisa buka switch 2. Nah, coba di sini kita ketik spanning tree VLAN 1 priority. Mohon maaf teman-teman, di sini tambahkan tanda tanya. Nah, di sini terdapat angka dari 0 sampai 61440 ya, atau itu batasnya teman-teman. Nah, coba nih kalau kita ketik spanning tree VLAN 1 kemudian tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada priority dan juga root. Nah, kalau kita ingin mengatur yang priority, itu kan kita tadi menuliskan angkanya ya teman-teman, angka priority yang paling kecilnya. Nah, tetapi kali ini kita akan menggunakan metode root ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan saja spanning tree VLAN 1 root, kemudian kita tambahkan tanda tanya. Nah, untuk metode root ini dia itu ada dua, yaitu primary dan secondary teman-teman. Nah, jadi teman-teman bedanya untuk yang primary itu dia itu akan menjadikan root bridge, sedangkan untuk yang secondary dia itu akan menjadikan non root bridge. Nah, karena di sini kita tujuannya untuk menjadikan root bridge, maka di sini kita pilih yang primary ya teman-teman, primary. Nah, kita bisa di enter teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba do show spanning tree. Nah, kalian bisa lihat untuk FA0/2 itu sudah designated port. Yang tadinya dia alternate port itu sudah designated port. Nah, kita coba percepat teman-teman. Kalian bisa lihat di sini port yang tadinya warna oranye itu sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, si root bridge sendiri itu dia itu kan pastinya kedua portnya itu akan selalu menyala atau up. Maka dari situ di sini portnya itu sudah hijau semua ya teman-teman. Kemudian di switch 1 ini dia bergantian, yang menjadi alternate port adalah port FA adalah interface FA0/2 atau interface yang berwarna oranye ini. Nah, sekarang kita bisa pergi ke switch 1. Nah, di sini kita akan praktek untuk mengubah port yang akan diblokir itu adalah milik interface FA0/1 bukan FA0/2. Jadi caranya kita pergi ke enable connect dan kita pergi ke interface FA0/1. Di sini kita ubah speednya itu 10 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa di enter dan kita bisa exit saja. Lalu do show span. Kita bisa ceknya dengan disingkat saja span. Nah, di sini masih booting ya teman-teman. Di sini untuk FA0/2 masih LSN. Kita coba lagi do show span. Nah, kalian bisa lihat untuk FA0/2 ini dia sudah forward atau portnya itu sudah menyala. Kalian juga bisa lihat di sini yang menjadi alternate port adalah interface FA0/1. Karena kan tadi kita sudah konfigurasi untuk speednya. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan di bab 10 ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentor kecil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.